Saat sampai di rumahnya, Xiang Yuan ragu-ragu masuk ke rumahnya dan Su Yanxi menyuruhnya tenang, karena hal yang dia khawatirkan tidak akan terjadi. Mendengar itu Xiang Yuan bilang kalau tidak khawatir dan langsung masuk ke rumahnya. Ternyata adiknya Su Chengli juga berada di sana dan mengatakan kenapa wanita yang suka bergosip ada di sini. Dan saat Su Yanxi mengatakan kalau Xiang Yuan saudaranya, Su Chengli mengira kalau dirinya bukan saudaranya lagi. Xiang Yuan ingin menghiburnya dengan menjaganya hari ini, namun Su Chengli bersembunyi di belakang Su Yanxi dan membuat Su Yanxi bertatapan dengan Xiang Yuan. Saat mereka bersama, Su Chengli ingin menyelesaikan episodenya namun Su Yanxi menyuruhnya menyelesaikan tugasnya dulu. Kemudian Su Yanxi ingin mengajari Xiang Yuan pemrograman di kamar Su Chengli karena ada komputer di sana, namun Xiang Yuan tidak mau karena mau menyelesaikan gamenya dulu. Su Yanxi mau mengambil ponselnya namun Xiang Yuan menjauhkannya hingga Su Yanxi merangkul pundaknya dan mendekatkan ponselnya dengan memainkan gamenya. Xiang Yuan belajar pemrograman di kamar Su Chengli. Tiba-tiba Su Yanxi mengatakan kalau langkahnya salah dengan mengajarinya dari belakang Xiang Yuan dan juga menggerakkan mouse dengan memegang tangannya. Su Chengli hanya tersenyum melihatnya sementara Xiang Yuan hanya terpaku dengan apa yang dilakukan Su Yanxi. Setelah selesai, Su Yanxi menyuruhnya melanjutkan dan keluar kamar namun Xiang Yuan malah mengantuk saat melanjutkannya dan membuat Su Chengli menarik rambutnya. Xiang Yuan kesal apa yang dilakukan Su Chengli dan Su Chengli cuma ingin membangunkannya. Su Chengli menggodanya dengan bilang kalau Xiang Yuan sudah tidur juga ngiler. Mendengar itu Xiang Yuan mengusap mulutnya. Kemudian Su Chengli mengatakan kalau kakaknya tidak akan mungkin suka orang sepertimu dan Xiang Yuan bertanya memang aku orang seperti apa. Su Chengli mengatakan kalau Xiang Yuan suka makanan ringan, suka bermain game, tidak berusaha, jelek, dan suka bergosip. Xiang Yuan bingung emang suka bergosip apa dan Su Chengli mengatakan kalau bergosip banyak saat di bandara. 想起来，这不是我们班一会儿发视频我看呀。难怪同学群里炸了。 Xiang Yuan mengingatnya dan membalas kalau saat itu Su Chengli juga tidak imut. Su Chengli mengatakan pokoknya kakaknya tidak akan tertarik dengan wanita sepertimu. Kemudian Xiang Yuan bilang bagaimana kalau kakakmu menyukai wanita sepertiku. Su Chengli akan meninggalkan rumah dan tiba-tiba Su Yanxi membuka pintunya karena mereka berisik sekali. Saat Su Chengli mau mengatakan sesuatu, Xiang Yuan menutup mulutnya dan bilang kalau sedang belajar matematika dan Su Yanxi menyuruhnya melanjutkan dan menutup pintunya. Buah yang dipesan sudah datang dan Su Yanxi memanggil Su Chengli. Saat Su Chengli ingin jeruk, Su Yanxi menyuruh Xiang Yuan memakan jeruk karena baik untuk otak. Kemudian Xiang Yuan mengatakan kalau semakin dingin ke Su Chengli dan membuat Su Yanxi mengambil selimut dan memakaikannya ke Su Chengli. Xiang Yuan terlihat kecewa dan Su Yanxi memberitahu kalau selimut itu sudah kena ompol Su Chengli, dan akan mengambilkan jaket. Xiang Yuan bertanya di mana toiletnya, namun Su Chengli menakutinya dengan bilang toiletnya seram dan banyak hantunya. Su Yanxi akan menemaninya namun Xiang Yuan bilang kalau sudah besar jadi tidak perlu. Saat ke toilet umum Xiang Yuan bingung dan tiba-tiba pada orang berpakaian hitam dan membuatnya berteriak karena terkejut. Xiang Yuan bingung menemukan arah jalannya dan merasa ada yang mengikutinya dan tiba-tiba tangannya dipegang oleh Su Yanxi. Su Yanxi memberitahu ke sini karena mendengar teriakannya.
Su Yanxi terus memegang tangannya saat mengantar pulang dan Su Chengli yang melihatnya dari atas ingin minggat. 这么久，怕你被拐卖了。我离家出走了吗？ Xiang Yuan tidak bisa tidur karena mendengar pertengkaran suami istri dari tetangga sebelah dan keluar kamar sampai membuat Su Yanxi terbangun. Kemudian Su Yanxi menyuruhnya tidur di ruang tamu karena di sana sedikit lebih tenang. 那你干什么呀？ Keesokan harinya saat makan bersama, Su Chengli bosan karena minum susu setiap hari dan Su Yanxi menyuruhnya minum namun Su Chengli tidak mau karena ingin minggat. Mendengar itu Su Yanxi mengatakan kalau tidak perlu minggat karena bisa pindah rumah sendiri. Su Yanxi mengambilkan Yakult di kulkas dan menyuruhnya cepat menghabiskannya karena akan mengantarnya sekolah. Saat Su Chengli menghabiskan Yakult dalam satu tegukan, Xiang Yuan bilang hebat dan ingin menciumnya. Su Yanxi yang melihat itu langsung minum Yakult dalam satu tegukan dan langsung melihat Xiang Yuan. Kemudian dia meminum untuk kedua kalinya dan melihat Xiang Yuan lagi. Xiang Yuan heran dan bertanya ada apa dengannya, apa tidak pernah meminumnya. 没喝过这个啊。 Keesokan harinya final kompetisi inovasi dan kewirausahaan diselenggarakan dan terlihat sudah banyak orang yang ingin menonton. Kemudian Xiang Yuan dan Su Yanxi menghampiri Lao Qing yang sudah berada di sana duluan. Lao Qing memberitahu kalau banyak perusahaan asing yang ikut dan mengingatkan kalau tidak boleh lengah. Setelah mereka tahu masuk televisi, Xiang Yuan melambaikan tangan. 没见过世面的样子。 Lao Qing memberitahu kalau memindai kode QR bisa mengirim komentar layar. Su Yanxi tidak tertarik dan bilang membuang waktu. Namun Xiang Yuan mengambil ponselnya dan memindai kode QR di layar dan memberitahu kalaupun tidak menang bisa setidaknya meninggalkan kenangan di sini dan Su Yanxi langsung menulis komentar dengan tersenyum. 你这就有点双标了啊！奖金来拯救我的信用卡吧！相约，如愿以偿。许愿池实现理想。 Kemudian peserta dari perusahaan WL Amerika datang. Mereka sendiri menjuarainya di tahun kemarin dan Feng Jun adalah pria berbakat dan juga tampan. Kemudian ayahnya meneleponnya bilang harus menjuarainya juga kali ini. Karena ayahnya jauh-jauh mengirimnya ke luar negeri hanya untuk masalah ini dan ayahnya berpesan bukan hanya juara satu tapi selisih nilai kemenangannya dengan juara dua harus terpaut jauh. 是，我知道了。走。 Orang-orang membicarakan WL dan mungkin akan juara lagi tahun ini. Namun tujuan mereka bukan hadiah kompetisi namun memperluas pasar mereka di Tiongkok dan salah satu orang juga mengatakan, kalau selain WL juga ada tim yang nilai hampir setara dengan mereka dan sepertinya perusahaan mereka baru berdiri, dan kalau tidak salah nama perusahaan mereka adalah perusahaan teknologi real, menurut mereka nama perusahaannya terdengar seperti perusahaan teknologi palsu. Tentu saja yang dimaksud mereka adalah perusahaan dari tim Su Yanxi, Xiang Yuan dan Lao Qing. Xiang Yuan mengatakan untung saja ikut kompetisi ini atas nama Qin Yi, jika namaku yang di belakangnya tidak menerimanya dan bertanya ke Su Yanxi kenapa memilih nama ini. Su Yanxi memberitahu kalau Lao Qing sudah bertahun-tahun memikirkan nama ini jadi jangan mendebatnya. Kemudian ponsel Xiang Yuan mendapat panggilan dari kakeknya dan dia izin ke Su Yanxi untuk mengangkatnya. Kakeknya bertanya Xiang Yuan ada di mana karena melihat foto wanita di Beidou Plus kompetisi inovasi kewirausahaan yang mirip dengannya. Mendengar itu Xiang Yuan mengatakan kalau berada di Uelin dan bilang mana mungkin ikut kompetisi yang diadakan perusahaan Xingheng karena membenci mereka. Kakeknya lega mendengarnya karena perusahaan Xingheng selalu menyulitkan perusahaan Donghe dan kalah saat ikut kompetisi yang mereka adakan. Xiang Yuan langsung beralasan sibuk dan menutup teleponnya. Melihat banyak media massa yang meliput kompetisi ini, Xiang Yuan menutupi kepalanya. Namun Feng Jun yang melihatnya langsung membukanya dan mengagetkannya. Ternyata mereka teman SMA dan Feng Jun sudah tidak menghubunginya setelah tamat SMA. Xiang Yuan bertanya apa ikut kompetisi juga dan Feng Jun menunjukkan pengenalnya dan Xiang Yuan terkejut Feng Jun bekerja di perusahaan WL dan sudah sehebat itu. Feng Jun juga menanyakan apa juga ikut kompetisi dan juga bekerja di perusahaan teknologi dan meremehkan Xiang Yuan karena memang kemampuan matematikanya tidak begitu bagus. Xiang Yuan memberitahu kalau akan memperkenalkan orang hebat kepadanya dan akan tahu sendiri nanti. Kemudian Xiang Yuan mengajaknya. Namun Su Yanxi tidak ada di meja dan saat mau meneleponnya, Feng Jun melihat minuman di meja dan bertanya apa aku kenal dengannya. Su Yanxi langsung memanggilnya saat dimelihatnya dan Feng Jun bilang ternyata benar kau dan ingin bersalaman.
Su Yanxi menarik Xiang Yuan ke belakang. Su Yanxi bertanya bagaimana kabarnya beberapa tahun ini dan sudah berapa lama di sini. Feng Jun mengatakan kalau maksud dari kembali ke Tiongkok untuk mengikuti kompetisi ini dan memperluas pasar di Tiongkok. Feng Jun bertanya apa juga ikut kompetisi ini, namun Su Yanxi tidak mengaku dan bilang hanya menemani temannya. Feng Jun bertanya apa juga bekerja di perusahaan teknologi dan Su Yanxi juga Xiang Yuan mengaku bekerja di perusahaan Welin. Feng Jun terkejut mereka bekerja di perusahaan yang sama dan tidak pernah mendengar perusahaannya itu. Su Yanxi membereskan barangnya dan ingin pergi. Xiang Yuan yang melihatnya juga ingin pergi dan Feng Jun ingin meminta kontak WeChat Xiang Yuan. 倒是没怎么变。你倒是，我也走了。抢回去。 Sementara itu Lao King bertemu Lu Junliang, kakak kelasnya dulu yang sering membulinya, dan kali ini juga sama, dia mengatakan bisa-bisanya tukang reparasi komputer bisa lolos ke final, dia juga menebak kalau Lao King dan Su Yanxi apa masih jadi pengecut seperti dulu. Lao King hanya tersenyum dan memberitahu kalau sudah banyak mereparasi komputer tapi tidak pernah melihat monitor komputer resolusi seburuk ini dan mengatakan kalau jadi dirinya akan sembunyi karena malu bertemu orang lain dan masih saja berani mengatai kami. 还是只能这个。 Kemudian Lao King ingin memberitahu Su Yanxi kalau baru saja bertemu seseorang namun Xiang Yuan juga ingin bercerita kalau juga bertemu seseorang, dan Lao King memberitahu duluan kalau barusan bertemu Lu Junliang dan saat Xiang Yuan bertanya siapa dia, Lao King mengatakan kalau dia orang yang tolol abadi karena sering menggunakan trik licik di sekolah. Asalkan ada Su Yanxi dia tidak akan pernah menjadi juara satu dan sekarang dia termasuk peretas terkenal di komunitas peretas. Kemudian Lao King bertanya kalian bertemu dengan siapa? Dan Xiang Yuan mengatakan Feng Jun. Lao King terkejut karena Feng Jun, Su Yanxi, dan Lao King adalah teman sekelas dan saat Lao King mau memberitahu suatu rahasia ke Xiang Yuan, Su Yanxi langsung menarik Lao King ke belakang karena beralasan berbaris. Namun Xiang Yuan penasaran menoleh ke belakang namun Su Yanxi memalingkan wajahnya ke depan lagi. 又是我不能知道的。 Lao King memeriksa kontak WeChat Xiang Yuan dan melihat foto-fotonya dan bertanya-tanya sejak kapan Xiang Yuan dan Su Yanxi berhubungan lagi. Kemudian Feng Jun mendapat informasi kalau nilai yang sama rata dengannya berasal dari perusahaan yang dipimpin Qin Yi dan menurutnya aneh karena perusahaan ini tidak resmi dan hanya toko reparasi komputer. 好的，我知道了。 Kompetisi segera dimulai dan setiap tim disuruh memeriksa setiap mobil yang akan digunakan. Su Yanxi langsung menyetel programnya, dan Lao King mengatakan kalau Su Yanxi hebat sekali dan tinggal menunggu giliran pengujian. Setelah pihak penyelenggara memberitahu semua peraturannya, kompetisi pun langsung dimulai dan mobil pertama dari perusahaan teknologi Maosheng diluncurkan dengan memberi aba-aba secara perlahan. Lintasan pertama terdapat belokan berbentuk U, lampu lalu lintas, lintasan sepeda, jalan bercabang untuk kembali ke titik awal, serta 8 level rintangan. Juri akan menilai mobil dari berbagai aspek, mulai dari sensitivitas mobil dan tingkat akurasi dalam memilih lintasan yang dilalui dan tentu saja kenyamanan saat berkendara. Rintangan pertama di depan pertama yaitu belokan putar balik, namun sayang mobilnya menginjak garis dan terburu-buru yang membuat tim pertama gagal karena harus diketahui bahwa kestabilan mengemudi juga dan kenyamanan pengendara merupakan aspek yang mempengaruhi penilaian. Kemudian tim kedua dari perusahaan teknologi Baitai, langsung bersiap-siap yang sebelumnya mendapat juara 7 dan apakah kali ini akan berhasil. Rintangan pertama belokan putar balik mobil melaju dengan mulus dan tidak ada kendala dan rintangan kedua adalah lampu lalu lintas adalah menguji kemampuan mobil dengan membedakan warna namun saat lampu merah mobil terus berjalan dan akhirnya menabrak orang yang berjalan, kejadian itu membuat tim kedua gugur. Xiang Yuan terlihat khawatir dan melihat Su Yanxi, namun Su Yanxi menenangkannya dan bilang jangan panik karena sudah melakukan simulasi pada masalah tersebut. Lao King juga mengatakan kalau rintangan orang-orangan itu akan menyulitkan semuanya, namun Lao King percaya dengan pemrograman Su Yanxi. 老徐设计的程序，我是一定有信。 Selanjutnya tim ketiga dari perusahaan Wele bersiap-siap,
Host memberitahu kalau Wele adalah tim berstandar internasional, dan tim berkumpulnya orang berbakat dari berbagai penjuru dunia. Mobil diluncurkan dan langsung menuju rintangan pertama belokan putar balik. Mobil dengan mulus melewatinya dan membuat semuanya bertepuk tangan. Rintangan kedua lampu lalu lintas juga lagi-lagi saat lampu merah mobil juga berhenti dan bahkan bisa melewati rintangan penyeberang dengan sangat mulus dan sejauh ini mobil nomor 3 adalah mobil paling stabil dan juga cepat. Mobil itu juga menghindari pengendara sepeda, walaupun terburu-buru namun mobil itu melewatinya hingga salah satu yang melihatnya mengatakan kalau Wele hebat karena sepeda yang disiapkan adalah alat sepeda statis, setara dengan rintangan kendaraan tanpa mesin dan ini merupakan rintangan besar bagi alat sensor mobil. Menurut Su Yanxi mobil melaju dengan kecepatan dan tingkat akurasi yang tinggi, mereka hampir berhasil melewati semua rintangan. Mendengar itu Lao King mengatakan kenapa membela tim musuh. Kemudian Su Yanxi mengatakan kalau tingkat sensitivitas mobil mereka masih kurang dan hampir menabrak sepeda tadi, mobil mereka akan bermasalah jika ada rintangan seperti ini lagi. Dan di depan mobil sudah ada becak di tengah jalan yang berhenti dan apa yang dikatakan Su Yanxi terbukti karena mobilnya menyenggol barang di becak tersebut dan membuat Lao King senang. Namun mobilnya tidak mempedulikan dan terus melaju ke garis finish dan sudah mencapai waktu 7 menit dan di depan sudah ada rintangan terakhir yaitu jalan bercabang dan jika berhasil melewati rintangan terakhir ini akan menjadi tim pertama yang berhasil melewati semua rintangan. Dan benar saja mobil mencapai garis finish dan mendapat tepuk tangan dari penonton, mobilnya hanya melakukan satu kesalahan di semua rintangan dan waktu yang dibutuhkan 7 menit 42 detik dan sejauh ini ada di urutan pertama dengan 1460 poin namun raut kekecewaan terlihat di wajah Feng Jun. Setelah mobil nomor 4 gagal, mobil nomor 5 dari perusahaan Aoxiang dan salah satu anggotanya di sana ada Lu Junlian, mobilnya menyelesaikan semua rintangan namun pada saat rintangan terakhir yaitu jalan bercabang mobilnya tiba-tiba berhenti. Namun masih bisa menuju jalan yang tepat. Host mengatakan jika dibandingkan Wele, kestabilan dan kecepatannya masih kalah jadi tidak bisa mendapatkan juara 1, dan tim 5 beranggapan akan menjadi juara 2 lagi. Ekspresi wajah Feng Jun terlihat khawatir, namun teman timnya mencoba menenangkan karena sejauh ini mereka yang terbaik dan tersisa 2 tim lagi namun Feng Jun mengatakan kalau kenal orang dari tim nomor 7 dan dia cukup hebat. Sementara tim nomor 6 sudah diluncurkan, dan juga melewati rintangan satu persatu dan komentator ingin melihat apakah bisa mengalahkan nomor 3 dan nomor 5 yang ada di urutan 1 dan 2. Kemudian Feng Jun ingin pergi dan beralasan ada urusan dan Lu Junlian melihatnya. Feng Jun bertemu di Lu Junlian di sana dan bertanya apakah bertemu dengan Su Yanxi dan langsung menawarkan dengan bilang apakah ingin juara 1 karena Lu Junlian mengingatkan Feng Jun kemampuan Su Yanxi, apalagi kalian kuliah bersama dan tidak ingin menjadi bayang-bayang Su Yanxi namun Feng Jun langsung mengatakan kalau kau yang selalu jadi bayang-bayang Su Yanxi. Lu Junlian memberitahu kalau tim mereka sudah menyelesaikan masalah sensor kendaraan tanpa mesin. Lu Junlian mengatakan kalau timnya tidak bisa mendapat juara 1 dan bertanya ke Feng Jun apakah tidak mau menjadi juara 1. Selanjutnya giliran nomor 7, tim dari Su Yanxi. Host di sana mengatakan kalau peserta tim 7 mempunyai nama yang sangat unik yaitu perusahaan teknologi real. Lao King sedikit khawatir dan bertanya ke Su Yanxi tidak ada masalah dengan programnya dan Su Yanxi meyakinkan lagi King kalau sudah melakukan semua yang diperlukan jadi menyuruhnya percaya diri. Host mulai menghitung mundur dan mobil dijalankan dan saat rintangan putar balik mobil berada di dalam garis, stabil dan berbelok dengan sempurna dan menurut host mobil itu benar-benar stabil seolah-olah seperti dikemudikan orang. Saat rintangan lampu lalu lintas juga mobilnya berhenti saat lampu merah dan tingkat akurasi untuk membedakan warna sangat tinggi dan sepertinya rintangan itu tidak menyulitkan sama sekali bahkan penonton mulai kagum karena mobilnya sangat stabil dan kemampuannya setara perusahaan Wele. Kemudian host ingin melihat sensor mobil saat ada orang menyeberang dan lagi-lagi mobilnya berhenti dengan sempurna di garis penyeberangan dan membuat Xiang Yuan dan Su Yanxi tersenyum. Host mengatakan selain mobil nomor 3, ini adalah mobil kedua yang berhasil melewati rintangan dengan sangat sempurna dan sampai saat ini waktu tempuhnya 3 menit 30 detik, tingkat kenyamanan dan akurasinya sangat tinggi dan membuat Feng Jun melihat Lu Junlian. Kemudian rintangan sepeda dan mobil nomor 7 menghindari dan sudah memprediksi posisi sejak awal,
kemudian rintangan menghindari kendaraan yang berhenti juga dihindari dengan sangat mulus dan membuat orang di sana langsung bertepuk tangan. Kotak yang disenggol mobil nomor 3 berhasil dihindari oleh mobil nomor 7 dengan mudah dan membuat raut muka Feng Jun khawatir. Feng Jun langsung teringat kata-kata ayahnya yang mengatakan kalau bukan hanya harus juara 1 namun selisih nilai dari juara 2 harus terpaut jauh. Feng Jun langsung pergi keluar dan Lu Junlian juga mengikutinya. Xiang Yuan sempat melihat mereka berdua, dan host mengatakan kalau rintangan terakhir ada di depan yaitu rintangan jalan bercabang dan memberitahu kalau tadi tim Ao Xiang gagal di sini karena sempat berhenti yang menyebabkan kalah dari tim 3. Dan saat mendekati rintangan terakhir mobilnya tiba-tiba melambat dan membuat Lao King terkejut dan Su Yanxi mengatakan kalau ada masalah dengan sinyalnya. 前面是岔路口，怎么走？ 有问题。 Menurut host, rintangan bercabang akan sangat mempengaruhi nilai kompetisi dan jika sampai salah memilih jalan, maka tim 7 akan mendapat nilai 0. Feng Jun dan Lu Junlian langsung tersenyum. Lao King bingung karena hanya menyisakan satu rintangan saja dan tiba-tiba host mengatakan ada perubahan di mobil tim 7 dan membuat penonton terkejut. Xiang Yuan bertanya apa sinyal sudah pulih dan Su Yanxi mengatakan ada rencana B. Su Yanxi menjelaskan kalau programnya menggunakan posisi kendaraan dan teknik grafik untuk membuat peta dan navigasi baru. Saat navigasi melemah, mobil akan memakai navigasi inersia secara otomatis untuk melanjutkan perjalanan. Kecepatan akan berkurang dan akurasi juga menurun tapi mobil hanya bisa menyelesaikan lintasan kompetisi. Keadaan itu membuat Feng Jun menoleh ke Lu Junlian, dan host mengatakan kalau tinggal selangkah lagi karena hampir tidak melakukan kesalahan sama sekali dan membuatnya mengalahkan perusahaan Ao Xiang dan setara dengan perusahaan Wele dan host memberinya semangat, penonton juga memberikan dukungan. Rintangan terakhir jalan bercabang di depan mata dan saat mobil memilih jalan yang tepat, host mengatakan mereka berhasil dan Lao King langsung berdiri. Meskipun sedikit meleset, mereka berhasil menyelesaikan rintangan. Su Yanxi menyuruh Lao King duduk. Mobil melesat karena keadaan sudah stabil dan garis finish sudah di depan mata. Host mengatakan apakah bisa mengalahkan tim 3 dan membuat penonton berdiri memberinya semangat dan akhirnya mobil mencapai garis finish dan mengatakan kalau nilainya 1450 poin beda 10 poin dengan tim 3 dan memberi selamat ke perusahaan teknologi real yang mengalahkan perusahaan Ao Xiang namun Wele yang mendapat posisi pertama. Gao Leng memberitahu tim teknik kalau Su Yanxi mengikuti kompetisi yang diadakan di Beidou dan mereka semua langsung memeriksanya di ponsel dan terkejut Su Yanxi masuk babak final. Xiang Yuan mengatakan kalau juara 2 juga lumayan, kemudian Su Yanxi mengatakan kalau sudah memeriksa kotak hitam dan tidak ada masalah dengan mobilnya, kotak hitam hanya mencatat sinyal bermasalah. Menurut Lao King kenapa hal sekecil ini bisa terjadi di kompetisi besar apa ada orang yang memakai alat pengganggu sinyal? Kemudian Su Yanxi mendapat panggilan dan mengatakan akan bertemu di gerbang. Lao King langsung mengatakan kalau ada orang yang memakai alat pengganggu sinyal sudah pasti Lu Junlian dan Xiang Yuan langsung teringat saat melihatnya tadi bersama Feng Jun. Xiang Yuan mengatakan kalau mereka keluar dan bertemu bersama dan menyerahkan sesuatu, dan saat Feng Jun kembali sinyal menjadi buruk, mendengar itu Lao King yakin kalau mereka pelakunya. 他，又是他。 递什么东西？ Ternyata yang menelepon Su Yanxi adalah Gao Leng dan bertanya kenapa ikut kompetisi Beidou, karena fotonya sudah tersebar dengan bertuliskan pemrograman tertampan. Gao Leng khawatir kalau Li Qin mengetahuinya dan akan membesar-besarkan, dan Su Yanxi bilang akan bisa mengendalikannya. Kemudian Su Yanxi bilang akan melanjutkan bicara di kantor dan menutup teleponnya. Lao King memberitahu Xiang Yuan kalau Su Yanxi adalah orang baik, kalau tidak Feng Jun tidak akan hidup tenang sampai sekarang. Xiang Yuan penasaran dan apa yang terjadi dengan mereka berdua dan Lao King menceritakan saat itu sebenarnya Su Yanxi sudah direkrut perusahaan Xingheng, dan Su Yanxi rekrutan pertama di universitasnya dan gurunya bangga karena perusahaan Xingheng adalah perusahaan navigasi pertama di Tiongkok. Feng Jun, Su Yanxi, Lao King dan Gao Xibo, mereka satu kamar dan saat itu Feng Jun menggunakan komputer milik Su Yanxi untuk berlomba dengan Lao King dan Gao Xibo masuk ke sistem perusahaan dan akhirnya Feng Jun yang lebih dulu masuk. Gao Xibo tidak terima karena Feng Jun menggunakan komputer milik Su Yanxi dan keberuntungannya menular, namun Feng Jun beralasan kalau komputernya sedang dipakai membuka program. Kemudian saat mereka berkumpul di suatu tempat, Chen San melempar surat gugatan ke meja untuk Su Yanxi.
Lao Qing dan Gao Xibo karena masuk ke dalam sistem perusahaan secara ilegal yang menyebabkan kelumpuhan sistem perusahaan dan mengakibatkan kerugian besar bagi perusahaannya. Su Yanxi yang sebenarnya tidak tahu apa-apa terkejut dan membaca suratnya, dan terdapat kerugian perusahaan sebesar 1.000 yuan dan menuntut tergugat untuk ganti rugi. Saat di asrama Su Yanxi menyuruh Feng Jun mengatakan sesuatu, Gao Xibo marah ke Feng Jun bilang kalau semua ini tidak ada hubungannya dengan Su Yanxi karena Feng Jun yang memakai komputernya dan akhirnya ikut terlibat. Su Yanxi menyuruhnya tenang dan ingin mencari solusinya. Keesokan harinya Su Yanxi bertemu dengan Chen San dengan membawa data-data kasus ganti rugi yang dia kumpulkan, juga ada konsultasi dengan pengacara tentang jumlah ganti rugi. Ada banyak tuntutan kalian yang tidak termasuk dalam ruang lingkup ganti rugi dan seharusnya membayar ganti rugi 2 juta yuan. Chen San mengatakan menyesalinya namun kalau perusahaan menuntut kalian maka kelak kalian akan susah mendapat pekerjaan di bidang ini. Kemudian Su Yanxi menawarkan akan meningkatkan sistem keamanan perusahaannya untuk menebus kesalahan dan kerugian yang disebabkan mereka. Chen San menyetujuinya asalkan sistem keamanan perusahaannya ditingkatkan sesuai dengan permintaan perusahaan, maka akan menerimanya. Namun Chen San memberikan satu pilihan yang lebih baik untuk Su Yanxi dengan menerima tawaran bekerja di perusahaan Uelin maka gugatannya akan dicabut, juga tidak perlu membayar ganti rugi 2 juta yuan. Su Yanxi terang-terangan menolaknya. Chen San mengetahui dari Profesor Liang kalau Su Yanxi adalah sarjana satu dan juga satu-satunya direkrut perusahaan Xingheng, namun dia memberitahu kalau kasusnya tidak selesai, Xingheng tidak akan menerimanya. Mendengar itu Su Yanxi akan menyelesaikannya. Kemudian Chen San memberi waktu 2 minggu untuk menyelesaikannya dan Su Yanxi langsung pergi. Su Yanxi memberitahu mereka kalau sudah berbicara dengan Chen San dan diberi waktu 2 minggu untuk bisa meningkatkan sistem keamanannya dan membayar ganti rugi sebesar 2 juta yuan. Feng Juan mengatakan akan mencari 2 juta yuan itu dan Su Yanxi langsung menyuruh mereka bekerja. Waktu tinggal 2 hari lagi dan mereka bertiga berhasil menyelesaikannya. Namun Feng Jun sudah keluar hampir 2 minggu belum kembali membuat Su Yanxi meneleponnya. Namun ayahnya memberitahu kalau Feng Jun sudah keluar negeri dan masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Informasi itu membuat mereka kesal dan Su Yanxi bilang harus mendapatkan 2 juta yuan itu dalam 2 hari. Su Yanxi pergi ke Profesor Liang untuk meminjam uang dan kurang 1,5 juta yuan dan Profesor Liang akan berusaha mendapatkan uang itu. Su Yanxi memberitahu Lao Qing saat di asrama dan sebentar lagi masalahnya akan selesai, dan akan membayar uangnya saat sudah bekerja di perusahaan Xingheng. Namun tiba-tiba ada telepon dari ayahnya yang mengatakan kalau ayahnya butuh uang karena mendapat peluang emas dan ingin pinjam uang Su Yanxi. Mendengar itu Su Yanxi tidak bisa berkata-kata dan hanya menggenggam ponselnya. Di sisi lain Gao Xibo bertengkar karena masalah itu. Gao Xibo bilang kalau ayahnya sudah gila dan akan mempengaruhi masa depan anaknya, namun Lao Qing bilang kalau dia ayahnya. Mata Su Yanxi hanya tertuju pada surat rekrutan perusahaan Xingheng. Kemudian Lao Qing memberitahu Xiang Yuan kalau menerima surat penarikan gugatan dari Chen San, tapi saat itu Su Yanxi sudah bergabung ke perusahaan Uelin. Xiang Yuan mengatakan kalau menyerahkan hidup dan merelakan karirnya begitu saja. Lao Qing mengatakan kalau Feng Jun kembali ke Tiongkok dan memulai dari awal dan dia tidak terpengaruh karena kejadian itu, hanya Su Yanxi yang terpengaruh. Kemudian Xiang Yuan mencari Feng Jun dan bertemu dengannya dan bilang ingin mengobrol. Xiang Yuan tidak bertele-tele dan bertanya apa kau yang memakai alat pengganggu sinyal saat kami sedang berkompetisi. Awalnya Feng Jun berpura-pura tidak tahu. Namun saat Xiang Yuan mengatakan kalau alat itu ada di sakunya, Feng Jun tidak bisa berkata apa-apa dan Xiang Yuan yakin kalau Feng Jun pelakunya. Xiang Yuan mengatakan apakah mengandalkan cara ini untuk bertahan di luar negeri. Feng Jun meminta maaf dan mengakui kesalahannya namun Xiang Yuan menyindir saat masih kuliah telah meretas perusahaan orang dan hampir masuk penjara. Mereka mengira itu perbuatan Su Yanxi dan menjadikannya kambing hitam. Xiang Yuan memperumpamakan perbuatannya itu dengan anak kecil karena tidak bisa mengurus sendiri dan harus selalu memakai popok. Xiang Yuan marah kenapa orang lain harus membereskan masalah yang kau perbuat dan selalu seperti ini, menyakiti orang lain sesuka hatimu dan meminta maaf secara tidak tulus. Apa semua orang harus memaafkanmu? Feng Jun mengira Xiang Yuan disuruh Su Yanxi dan mengira kalau Su Yanxi mulia.
Mendengar itu Xiang Yuan mengatakan kalau Su Yanxi tidak pernah mengeluh dengan nasib buruknya, bagaimana dia memberitahu semua kepadaku. Feng Jun mengatakan kalau kita beranjak dewasa bersama dan apa karena masalah ini kita bertengkar karena Su Yanxi dan kita juga sahabat dari kecil. Mendengar itu Xiang Yuan tersenyum kalau itu konyol. Kemudian Xiang Yuan mengatakan kalaupun Su Yanxi tahu tindakanmu, dia tidak akan melaporkanmu tapi jangan lupa karena masih ada aku. Kau yang datang sendiri menemui panitia penyelenggara atau aku yang menemuinya. Feng Jun bernegosiasi dengan Xiang Yuan kalau kompetisi itu sangat penting baginya dan apapun hasilnya nanti akan membagikan setengah dari hasilnya ke mereka. Mendengar itu Xiang Yuan mengatakan apa kau tidak mengenalku dan apa keluargaku kekurangan uang. Dan saat mau meninggalkannya Xiang Yuan berpesan ke Feng Jun. Setelah bertemu, Xiang Yuan mengatakan ke Su Yanxi kalau tiba-tiba teringat dulu Su Yanxi sering bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan tim teknik. Mendengar itu Su Yanxi bilang kalau sekarang baru teringat kebaikanku. Kemudian Su Yanxi bertanya dari mana namun Xiang Yuan bertanya di mana Lao King. Su Yanxi mengatakan kalau dia sudah pergi karena lama menunggu. Xiang Yuan mengaku menemui Feng Jun dan bilang kalau kelak akan melindunginya. Mendengar itu Su Yanxi tertawa dan bilang Xiang Yuan lucu sekali. Xiang Yuan mendapat pesan dari kakeknya dan ingin buru-buru pulang, namun kakeknya tidak sengaja ada di sana dan melihat Su Yanxi menggandeng tangan Xiang Yuan. Kakeknya bertanya apakah ketua Xiang mengikuti kompetisi dan Xiang Yuan beralasan kalau dirinya dan Su Yanxi sengaja datang ke sini untuk mengamati dan belajar dari kompetisi. Jika perusahaan Donghe ingin maju harus tahu lebih banyak dan kita tidak akan kalah setelah mengenal lawan. Kakeknya kemudian mengatakan ke Su Yanxi bahwa ada orang yang merekomendasikannya saat sebelum penunjukan kepala departemen teknis dan ingin lihat langsung kemampuannya tapi tidak sengaja melihat Su Yanxi diam-diam mengikuti kompetisi ini tanpa sepengetahuan perusahaan. Saat mau melanjutkan Xiang Yuan memotong pembicaraan kakeknya kalau datang ke sini benar-benar ingin belajar demi presiden direktur dan juga demi perusahaan. Saat Su Yanxi mau mengajaknya pergi, kakeknya mengajak Xiang Yuan. Kakeknya bertanya apa hubungannya sebenarnya dengan Su Yanxi karena saat ditelepon Xiang Yuan juga terus membicarakannya. Xiang Yuan mengatakan kalau hubungannya biasa saja namun menurut kakeknya itu tidak terlihat seperti hubungan biasa. Apalagi hari ini melihat keluar bersama, Xiang Yuan memberitahu kakeknya kalau tidak keluar bersama masih ada satu rekan lagi tadi yang ikut dan intinya datang ke sana untuk menghargai bakat karyawan perusahaannya. Mendengar itu kakeknya bilang jangan sampai kau bingung dan menghargainya sebagai pacar dan Xiang Yuan bilang tidak mungkin. Kakeknya ingin mengajaknya pulang namun Xiang Yuan menyuruhnya pulang dulu karena ada urusan. Kakeknya masih ragu dan menyuruh Xiang Yuan jaga jarak dan menjauhi anak itu. Kemudian kakeknya mengancamnya kalau tidak, akan memindahkan Xiang Yuan ke kantor pusat kemudian kakeknya pergi. Saat Xiang Yuan pulang ke rumah Su Yanxi, dari tadi Su Yanxi yang menunggunya langsung bertanya apa presiden direktur menyulitkannya karena datang ke kompetisi dan Xiang Yuan menyuruhnya tenang karena bilang hanya melihat-lihat dan bertanya apa mengkhawatirkannya. Kemudian Su Yanxi langsung mengajaknya makan. Saat Su Yanxi mengajarinya pemrograman, Xiang Yuan malah membuat origami katak dan mengatakan apa masih ingat ini. Su Yanxi bilang tentu saja tapi biasanya gadis lain melipat bintang, bangau dan hati tapi kenapa kau suka melipat katak? Mendengar itu Xiang Yuan menyuruh mencari gadis yang suka melipat semua itu dan ingin mengambilnya lagi namun Su Yanxi tetap memegangnya. Keesokan harinya Su Yanxi menulis pesan di kertas untuk Xiang Yuan dan teringat kata-kata Su Yuan. Kemudian ada notifikasi di ponselnya karena gaji karyawan sudah masuk dan membuat Xiang Yuan tersenyum. Ternyata Su Yanxi diundang Feng Jun makan dan ingin membicarakan tentang Xiang Yuan. Menurut Feng Jun mungkin Su Yanxi tidak berpikir tentang uang tapi bagaimana dengan Xiang Yuan.
Feng Jun mengakui kalau Su Yanxi lebih berbakat dan lebih tampan darinya, namun dengan kondisinya yang sekarang kalau seorang gadis memilih, pasti lebih memilih Feng Jun. Mungkin sekarang Xiang Yuan memilihmu tapi 10 tahun kemudian apa dia tidak menyesalinya tidak memilihku. Mendengar itu Su Yanxi mengatakan kalau mungkin tidak bisa memberikan apa yang diinginkannya, namun yang pasti Xiang Yuan juga tidak akan memilihmu, dan Su Yanxi langsung meninggalkannya. Karena hari gajian Xiang Yuan ingin memasak dan juga membeli keperluan seperti oven, Su Yanxi bertanya apa ingin menetap di rumahnya karena membeli barang begitu banyak. Xiang Yuan mengatakan ingin memasak makanan laut jadi harus membelinya. Su Yanxi heran karena kemarin Xiang Yuan tidak punya uang untuk menyewa hotel dan Su Yanxi lupa kalau hari ini gajian. Su Yanxi langsung membantunya memasak. Namun saat mau memasukkan ovennya tiba-tiba gasnya habis dan juga listrik padam dan membuat mereka gagal memasaknya hingga akhirnya mereka makan pop mie. 你是嫌弃跟我的烛光晚餐呢，还是？ Saat malam Su Yanxi teringat kata-kata Feng Jun yang membuatnya tidak tenang. Kemudian Su Yanxi mengirim pesan ke seseorang. Keesokan harinya Xiang Yuan mengantuk saat mau diantar ke bandara. Lao Qing yang melihatnya bertanya apa yang dilakukan semalam sampai Xiang Yuan mengantuk. Namun Su Yanxi tidak ikut karena beralasan ada urusan lain di Shanghai. Lao Qing mendapat pesan dan memberitahu Su Yanxi kalau sertifikat juara 2 dan bonusnya akan dikirimkan 2 hari lagi. Menurut Su Yanxi juara 2 sudah bagus dan menyuruhnya cepat berangkat. Su Yanxi mengatakan ke Xiang Yuan kalau jangan terlalu merindukannya dan akan menemuinya saat sudah kembali. 你好会呀，赶紧走啊！回去之后找你。 Ternyata Su Yanxi pergi ke perusahaan Kaiseng dan bertemu dengan Direktur Lin karena Chen San pernah memberitahunya ingin bertemu Su Yanxi. Sementara itu di taksi, Lai Qing kesusahan untuk menyelesaikan game Anipop, dan Xiang Yuan yang melihatnya ingin membantunya. Lao Qing bertanya apa bisa main game ini dan Xiang Yuan mengaku kalau juga main game itu dan dengan cepat Xiang Yuan menyelesaikannya dengan mudah. Lao Qing langsung terkejut dan mengatakan kalau Xiang Yuan adalah dewi yang tersembunyi. Berhubung Xiang Yuan membantunya, dia ingin juga dibantu dan bertanya apa yang dilakukan Su Yanxi di Shanghai. Mendengar itu Lao Qing mengatakan benar-benar tidak tahu untuk kali ini. Xiang Yuan yang merasa Lao Qing lebih tahu dari dirinya tentang Su Yanxi kecewa dan Lao Qing menganggap Xiang Yuan cemburu padanya karena lebih tahu tentang Su Yanxi. 没有，事儿做停。 Su Yanxi bertanya ke Direktur Lin kapan proyek itu dimulai dan Direktur Lin mengatakan dalam waktu sebulan dan membuat kontraknya dengan perusahaan Aoxiang dan menunggu kabar Su Yanxi. Saat Chen San dan Su Yanxi bertemu, Chen San memberitahu kalau sudah mengundurkan diri dan Su Yanxi mengatakan kalau lebih cepat dari dugaannya. Kemudian Chen San bertanya bagaimana pertemuannya dengan Direktur Lin dari perusahaan Kaiseng tentang tunjangannya dan Su Yanxi akan menerima gaji pokok 600.000 yuan dan komisi di akhir tahun. Menurut Chen San Direktur Lin tidak bertindak sesuai prosedur dan merusak pasaran karena tunjangan yang ditawarkan hampir sama dengan Chen San, tapi Su Yanxi masih kurang dan akan menaikkan tawarannya lagi. Chen San yang mendengarnya kenapa sekarang jadi ambisius dan apa kekurangan uang. Chen San berpikir kalau Su Yanxi beberapa tahun ini sudah stabil dan dia meminta maaf karena gara-gara Chen San, Su Yanxi berada di industri ini dan merasa bersalah. Namun Chen San mengatakan kalau melihat karakter Su Yanxi jika menetap di perusahaan Xingheng tidak ada untungnya karena perusahaan itu pantas ditinggalkan karena banyak senior di sana yang dikorbankan ke medan perang sains. Contohnya guruku dan tak lain adalah Ibu Xiang Yuan. Mendengar itu langsung Su Yanxi menatapnya. Chen San menceritakan kalau pada tahun 1994 konstruksi sistem navigasi satelit Beidou pertama resmi dibuka, guruku bekerja di penelitian dan tidak bisa mengasuhnya saat Xiang Yuan usia 2 tahun. Sampai tahun 2000, sebelum sistem mulai digunakan, guruku makin jarang berada di rumah dan hubungan dengan suaminya semakin memburuk. Karena saat itu guruku terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan membuat suaminya marah karena mengira lebih memilih pekerjaan daripada keluarga padahal suaminya sudah menyiapkan acara liburan. Xiang Yuan yang saat itu masih kecil ditinggalkannya. Saat ada di pesawat,
Su Yanxi terus memikirkan cerita Cheng San tentang Xiang Yuan saat masih kecil yang selalu ditinggal ibunya karena beban tanggung jawabnya. Bahkan saat Xiang Yuan selesai menggambar selalu memperlihatkan ke guruku namun guruku tidak mempedulikannya. Su Yanxi bertanya apa yang digambarnya. Chen San mengatakan kalau Xiang Yuan menggambar ibunya memegang satelit dan di sudut kiri terdapat gambar dirinya dan kami saat itu menemukan tulisan di belakang gambarnya yang bertulis, "Aku sangat berharap aku adalah satelit itu." 多么希望我就是那颗卫星。 Su Yanxi mengingat lagi saat dirinya kecil dan ternyata perempuan kecil itu memang Xiang Yuan. Di tempat lain Xiang Yuan sedang bersama Direktur Wang untuk membahas salah satu kontrak dan dia tidak tahu saat Su Yanxi menghubunginya. Su Yanxi khawatir dan bertanya ke Lao Qing namun Lao Qing mengatakan kalau sudah mengantarnya ke kantor. Xiang Yuan diajak minum oleh Direktur Wang dan saat Xiang Yuan menyodorkan surat kontrak Direktur Wang tidak ingin membahas pekerjaan dan hanya ingin bersenang-senang. Sementara itu Su Yanxi sudah sampai ke kantor dan bertanya ke Gao Leng di mana Xiang Yuan. Gao Leng mengatakan kalau dia hanya sebentar untuk mengambil barang-barang dan langsung bertemu klien. Su Yanxi meminta mengirimkan lokasinya dan akan menjemputnya. Namun saat Su Yanxi mau pergi Xin Tianyu mengatakan kalau kepala departemen teknik sepertinya menyukaimu. Karena saat Su Yanxi pergi ke Shanghai aku melihat dia mengendus meja kerjamu. Gao Leng juga berpikiran sama. Saat memeriksa ponselnya Xiang Yuan akhirnya tahu kalau beberapa kali dihubungi Su Yanxi. Namun Direktur Wang memaksanya minum dan saat itu Xiang Yuan tidak sengaja menekan panggilan ke Su Yanxi hingga Su Yanxi tahu pembicaraan yang ada di sana. Xiang Yuan beralasan akan mengurus anaknya karena sedang sakit. Su Yanxi yang mendengarnya tertawa dan mengatakan akan membahasnya tentang mengurus anak. Xiang Yuan yang mendengarnya terkejut panggilannya tersambung dan menyuruh menunggunya di bawah. Xiang Yuan berpamitan ke Direktur Wang dan merayunya dengan membayar semua tagihannya dan saat berada di kasir untuk membayar, Xiang Yuan sudah sedikit mabuk mau jatuh dan Su Yanxi sudah berada di sana. Kasir bilang kalau total tagihannya 48.000 yuan. Su Yanxi bertanya dari perusahaan mana dan apa yang dibahas. Setelah Xiang Yuan mengatakannya, Su Yanxi menyuruh menunggu di mobilnya. Kemudian Su Yanxi ditelepon Direktur Lin kalau Direktur Duan tidak ke perusahaan Uelin dan yang sedang bertemu dengan gadis itu hanya manajer biasa dan mungkin hanya memanfaatkannya saja, kontraknya ada di tangan Direktur Duan dan tidak mungkin ada pada mereka. Mendengar itu Su Yanxi meminta bantuannya dan Su Yanxi langsung memfoto mereka dan mengirimkannya. Tidak lama kemudian Direktur Duan asli menelepon mereka dan bilang kalau kelakuannya memalukan dan akan menyuruhnya pergi dari perusahaannya jika tidak datang ke tempatnya. Su Yanxi kembali dan saat melihat Xiang Yuan dia memakaikan jaketnya, dan memegang tangannya. Karena tagihannya belum dibayar mereka menahannya dan saat Xiang Yuan melihatnya awalnya dia marah karena Su Yanxi mengacaukan semuanya, sudah menemani minum dan bersenang-senang dan tidak akan mendapatkan kontraknya. Namun Su Yanxi mengatakan kalau aku bilang mereka membohongimu apa kau percaya? Su Yanxi mengatakan kalau mereka tidak akan pernah datang ke perusahaan Uelin, dan menyuruhnya percaya padanya. Su Yanxi mengingat saat menghibur mereka semua dan bilang ke Su Yanxi kalau apa yang dilakukannya sia-sia. Xiang Yuan marah dan bilang menderita karena masalah ini. Su Yanxi mencoba menenangkannya dan bilang kalau orang yang datang pada waktu itu akan mengakhiri kontraknya dan tidak pernah mendatangani kontraknya. Mendengar itu Xiang Yuan menangis.